Selamat malam sahabat Petra yang dikasih Tuhan. Malam hari ini Rema Renungan Malam akan dilayani oleh Bapak Andre Twistiawan dari GKM Yogyakarta dengan tema Ketika Anda sedang mengalami masalah, dari Kejadian 39 ayat 21. Mari sahabat Petra, kita menyiapkan hati untuk mendengarkan, merenungkan firman Tuhan, dan selamat bersekutu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat malam sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan. Sebelum kita mendengarkan perenungan firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita satu dalam doa. Selamat malam ya Bapa, kami mengucap syukur untuk segala hal yang baik yang telah Engkau limpahkan dalam kehidupan kami sampai hari ini. Malam ini Tuhan, kami menyiapkan hati kami, pikiran kami, telinga kami, dan diri kami untuk kami mendengarkan kabar baik dari-Mu Tuhan. Kami berharap kabar baik ini menguatkan kami, membimbing kami, dan menuntun kami di dalam kami menjalani kehidupan kami sehari-hari. Berikan kami ketenangan hati ya Tuhan, berikan kami ketenangan pikiran untuk kami dapat menangkapnya dengan tepat sesuai dengan tuntunan. Tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu. Haleluya. Amin. Pendengar Petra yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan ini tidak ada seorang pun yang kebal dari penderitaan. Orang benar, orang yang taat kepada Allah, bahkan orang yang dipilih secara khusus oleh Allah pun tidak luput dari pergumulan hidup. Kadang kita berpikir bahwa jika kita hidup benar, jika kita tidak berbuat jahat, maka semuanya akan berjalan dengan baik. Namun kenyataannya, justru seringkali ketika kita hidup benar, ketika kita hidup baik, ada kalanya kita mengalami penderitaan atau tetap mengalami permasalahan dan membawa kita dalam penderitaan. Pendengar Petra yang terkasih, malam ini kita belajar dari kehidupan Yusuf yang diambil dari Kejadian 13 ayat yang ke-21. Sebuah ayat yang akan memberikan kekuatan dan penghiburan yang luar biasa kepada kita semua. Yang berbunyi, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan, ayat ini menjadi titik terang di tengah kegelapan yang dialami oleh Yusuf. Ia dijebloskan ke penjara bukan karena kejahatan, tetapi karena kesetiaan dan integritasnya. Namun dalam kesulitan itu, kita dapat melihat Tuhan menyertai Yusuf. Kita ditunjukkan bahwa penyertaan Tuhan nyata, bahkan di tengah penderitaan dan ketidakadilan. Kita tahu Yusuf adalah anak kesayangan Yakub. Oleh karena kecemburuan dari saudara-saudaranya ia dibuang. Bahkan Yusuf dijual ke Mesir sebagai budak oleh saudara-saudaranya sendiri. Dalam perbudakan itu, Yusuf hidup benar dan setia. Hingga ia dipercayakan untuk mengelola sebuah rumah dari seorang pejabat yaitu Potifar. Kemudian, istri Potifar menggoda Yusuf berulang kali, namun Yusuf menolak dengan tegas karena takut akan Allah. Konsekuensinya, Yusuf difitnah kembali dan akhirnya dimasukkan ke dalam penjara. Yusuf mengalami kehidupan penuh penderitaan dan ketidakadilan. Namun, di tengah keadaan itulah, melalui Kejadian 39 ayat 21, kita diperlihatkan sebuah kalimat, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Sahabat Petra yang terkasih, mari kita perhatikan kata pertama,
tetapi. Kata ini menjadi penyeimbang. Setelah semua penderitaan, setelah semua tuduhan palsu, setelah penjara yang dingin dan menakutkan, ada kata tetapi Tuhan. Ini menunjukkan bahwa dunia bisa melupakan kita, orang bisa menjebak kita, masalah terus ada di hidup kita dan silih berganti, tetapi Tuhan ada, nyata dan bersama dengan kita. Seringkali kita berpikir bahwa penyertaan Tuhan hanya terjadi saat semuanya baik. Ketika kita sehat, diberkati, keluarga harmonis, kita bisa berkata, Tuhan menyertai saya. Tetapi melalui realitas kehidupan Yusuf, kita ditunjukkan bahwa penyertaan Tuhan bukan berarti tidak ada penderitaan, tetapi hadirnya Allah di tengah penderitaan kita. Allah menguatkan kita, menuntun kita, dan menjadikan kita semakin tangguh di dalam kasih dan penyertaannya. Pendengar Petra yang terkasih, kata kasih setia berasal dari kata Ibrani kesed, yang artinya adalah kasih yang tidak tergoyahkan, kasih yang terus-menerus, atau kasih perjanjian. Tuhan tidak hanya hadir secara pasif, tapi melimpahkan kasih-Nya secara aktif dan bisa dirasakan. Saya percaya bahwa di dalam penjara, Yusuf benar-benar merasakan kehadiran Allah, mengalami damai dan kekuatan batiniah karena kasih Tuhan yang menumpangnya. Begitu juga dalam penderitaan kita. Kita bisa tetap mengalami kasih Tuhan. Bahkan ketika orang tidak mengerti kita disalahpahami, kita dapat merasakan kasih setia Tuhan tetap melingkupi dan tidak berkurang dalam kehidupan kita. Dan kalimat selanjutnya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Ini hal yang luar biasa. Bagaimana seorang tahanan tapi justru disukai oleh kepala penjara. Ini bukan karena Yusuf pandai bersilat lidah atau mencari muka, tetapi ini adalah sebagai bukti dan bentuk karena penyertaan Tuhan membuka hati setiap orang di sekelilingnya yang ditemuinya untuk memberikan kasih juga kepada Yusuf. Tuhan bisa memberikan perkenanan di tengah tempat yang tidak masuk akal. Mungkin saudara berada dalam tempat yang sulit, kantor yang keras, pekerjaan yang berat, keluarga yang retak, lingkungan yang penuh tekanan, kesehatan yang kurang baik. Tetapi jika Tuhan menyertai kita, Ia bisa menggerakkan hati orang-orang di sekitar kita untuk memberikan kekuatan kepada kita, serta penghiburan. Bahkan pada ayat-ayat selanjutnya, di dalam Kejadian 39 ayat 22-23, mengatakan bahwa kepala penjara mempercayakan seluruh tahanan kepada Yusuf. Ini artinya, bahkan di dalam penderitaan, Yusuf tetap bertumbuh di dalam karakter dan integritasnya, sehingga ia mendapatkan kepercayaan menjadi pemimpin, walau statusnya masih tahanan. Melalui kisah Yusuf ini, kita dapat melihat kadang penderitaan adalah tempat pelatihan bagi kita. Disinilah kita belajar tekun, belajar bersabar, belajar bertanggung jawab, dan tetap setia di dalam proses yang harus kita lalui, serta setia dan taat kepada tuntunan Allah. Sahabat Petra yang terkasih, penderitaan seringkali adalah tempat pelatihan dari Allah. Sebelum Yusuf bisa menjadi penguasa Mesir, ia harus belajar di sekolah penderitaan ini. Kita ingat Yusuf dari anak kesayangan ayahnya, dibuang ke sumur, kemudian dibuang
di rumah budak, di penjara, kemudian sampailah ia di istana. Tanpa penjara, Yusuf tidak akan bertemu juru minuman Fir'aun. Tanpa juru minuman itu, Yusuf tidak akan diperkenalkan kepada Fir'aun. Artinya, jalan menuju ke istana harus melalui proses penjara. Ini adalah jalan Yusuf yang harus dilalui untuk dia dapat mencapai tuntunan Tuhan untuk memimpin sebuah bangsa. Bagaimana dengan proses kita? Apakah kita bisa menikmati proses kita? Atau justru kita berputus asa dan menolak proses itu? Jangan tolak proses dari Tuhan. Kadang jalan berkat justru lewat jalan air mata. Tapi jika Tuhan menyertai, setiap tetesan air mata kita tidak akan sia-sia. Sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan, hiduplah dengan integritas. Tetap setia di tempat sulit. Percayalah bahwa Tuhan punya rencana yang besar. Jangan menyerah hanya karena sekarang sulit. Percayalah pada prosesnya. Milikilah relasi pribadi dengan Tuhan. Dan bertemulah dengan Ia dalam doamu setiap hari. Yusuf tidak punya pendeta. Tidak ada gereja di penjara. Tidak ada komunitas rohani. Tetapi hatinya tetap melekat kepada Allah. Sahabat Petra terkasih, Kejadian 39 ayat 21 adalah pengingat luar biasa bahwa Tuhan tidak hanya menyertai kita ketika segalanya mudah dan baik. Ia menyertai kita bahkan di tempat yang paling gelap untuk kita lalui. Penyertaan Tuhan bukanlah jaminan untuk bebas dari penderitaan, tetapi jaminan bahwa penderitaan itu tidak akan mengalahkan kita. Ia menyertai Yusuf di rumah Potifar, di penjara, dan akhirnya di istana. Begitu pula Ia akan menyertai kita dari lembah air mata sampai ke puncak pemulihan. Semoga renungannya singkat ini menguatkan kita dan menghibur kita dan memberikan kita kekuatan untuk kita berjalan di dalam prosesnya. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk renungan yang singkat ini, yang menguatkan hati kami, menghibur kami, serta mengingatkan kami bahwa Engkau selalu ada atas hidup kami. Kami membuka hati kami Tuhan, pikiran kami Tuhan. Engkau masuk lebih dalam kehidupan kami dan menuntun kami di setiap proses hidup kami. Inilah kami Tuhan. Kami percayakan hidup kami di dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Kami ingin taat, kami ingin setia, dan kami ingin mendengarkan tuntunan-Mu di dalam tahap-tahap kehidupan kami selanjutnya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Yesus untuk kasih setia. Haleluya. Amin.